Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SKI kita, yakni tentang Fathul Mekkah. Fathul Mekkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Namun, sebelum terjadinya Fathul Mekkah, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya Fathul Mekkah. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah, atau tepatnya 2 tahun sebelum terjadinya Fathul Mekkah, Rasulullah SAW bersama dengan 1.400 kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekkah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah atau 2 tahun sebelum terjadinya Fathul Mekkah, Rasulullah SAW bersama dengan 1.400 kaum muslimin berangkat untuk melaksanakan haji dan umroh. Kemudian sebelum Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ini sampai di Mekkah, beliau mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk ke Mekkah terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menyampaikan maksud dari kedatangan kaum muslimin, agar tidak ada miskomunikasi antara Rasulullah, antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Karena memang Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini tidak ada niatan untuk melakukan peperangan atau melakukan pertumpahan darahan. Maka diutuslah Utsman bin Affan ke Mekkah. Sampainya Utsman bin Affan di Mekkah, beliau disambut dengan baik karena banyak kerabatnya di kota Mekkah. Kemudian Utsman bin Affan melakukan negosiasi dengan pimpinan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekkah. Cukup lama negosiasi ini berlanjut sehingga kaum muslimin yang menunggu kabar dari Utsman bin Affan ini was-was, khawatir karena Utsman bin Affan tidak kunjung datang. Mereka saling bertanya-tanya, kemana Utsman bin Affan ini? Kenapa beliau belum datang juga? Hingga akhirnya mereka mendengar kabar atau mendengar berita bahwa Utsman bin Affan ini telah dibunuh. Ya, Utsman bin Affan ini telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar berita burung tersebut, tahu ya berita burung, maksudnya berita sekilas, berita yang belum diketahui kebenarannya ini, kaum muslimin langsung yang berjumlah tadi 1.400 orang ini melakukan sumpah setia atau melakukan perjanjian sumpah untuk selalu melindungi dan membela
membela agama Allah. Tentunya hal ini adalah Islam. Serta membela Rasulullah. Inilah sumpah setia yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sumpah setianya ini dilakukan di saat suka maupun duka sampai akhir hayat. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kapan terjadinya Baiatur Ridwan? Maka jawabannya adalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Terus kok ada lagi pertanyaannya, di manakah terjadinya Baiatur Ridwan? Maka jawabannya adalah sumpah setia ini atau Baiatur Ridwan ini terjadi di bawah pohon. Nah, jadi kaum muslimin ini bersumpah setia di bawah pohon. Mereka bersumpah setia untuk selalu menjaga agama Allah atau Islam dan Rasulullah SAW. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Fat ayat ke-10. Anak-anak soleh bisa membacanya di dalam Al-Quran, surah Al-Fat ayat ke-10. Setelah terjadinya Baiatur Ridwan ini, ternyata membuat kaum kafir Quraisy khawatir. Olehnya kaum Quraisy, jadi kaum Quraisy ini cepat-cepat mengembalikan Utsman bin Affan. Tidak sampai di situ. Selain mengembalikan Utsman bin Affan, mereka juga yang pertama, mereka juga mengutus Suhail bin Amr. Inilah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy setelah mendengar peristiwa Baiatur Ridwan. Apa tujuan kaum kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amr? Sebelum lanjut lagi, Ustadz ngulangin. Jadi peristiwa pertama sebelum terjadinya Fatu Mekah adalah terjadinya Baiatur Ridwan atau sumpah setia yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini yang pertama. Selanjutnya di sini, kenapa mereka mengutus Suhail bin Amr? Apa tujuannya? Ternyata tujuannya adalah untuk melakukan negosiasi atau melakukan perjanjian damai. Untuk melakukan perjanjian damai dengan pihak muslimin, dengan pihak Rasulullah SAW. Di mana perjanjian damai ini dinamakan dengan atau kita kenal dengan sebutan Perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi anak-anak soleh dan soleha, Perjanjian Hudaybiyah dan peristiwa Baiatur Ridwan terjadinya itu berbarengan, sama, yaitu pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Dinamakan perjanjian Hudaybiyah ini karena terjadi di desa Hudaybiyah. Nah, ini adalah peristiwa kedua.
peristiwa kedua. Ini peristiwa pertama dan ini peristiwa yang kedua. Oke, sekarang Ustadz masih di peristiwa yang kedua, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Tadi Ustadz sudah katakan bahwa perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, di mana kaum muslimin pada saat itu diwakilkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kaum Quraisy diwakili oleh Suhail. Satu ulangi lagi. Ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Setelah Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr ini bernegosiasi, maka terciptalah isi perjanjian Hudaybiyah. Ada 4 pokok isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama adalah kaum Quraisy dan kaum muslimin tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy tidak boleh saling berperang ataupun saling mengganggu. Jadi selama 10 tahun kaum muslimin bebas melaksanakan aktivitasnya, berdakwah dan lain sebagainya. Dan kaum kafir Quraisy juga bebas melakukan aktivitasnya tanpa harus diganggu oleh kaum muslimin. Begitupun sebaliknya. Kaum Quraisy juga tidak boleh mengganggu kaum muslimin selama 10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin yang berjumlah 1.400 orang tadi tidak diperkenankan memasuki kota Mekah pada tahun itu untuk melaksanakan haji dan umroh. Mereka bolehnya adalah ketika tahun berikutnya atau tahun depan atau tahun ke-7 Hijriyah baru boleh melaksanakan haji dan umroh. Itu pun tidak boleh menginap lebih dari 3 hari di kota Mekah, serta tidak boleh membawa senjata apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pihak muslimin yang melarikan diri dari kota Mekah ke kota Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah. Sebaliknya, pihak Quraisy yang melarikan diri dari Madinah ke kota Mekah, mereka tidak harus dikembalikan ke Madinah. Nah, ini artinya, yang poin ketiga ini artinya adalah kaum Quraisy yang memeluk agama Islam dan masih menetap di kota Mekah, mereka tidak boleh ke Madinah tanpa izin dari keluarga. Sedangkan kaum kafir Quraisy yang berada di Madinah, mereka bebas pergi ke kota Mekah tanpa harus dipulangkan lagi ke Madinah. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, seluruh kafilah di Jazirah Arab atau suku di Jazirah Arab boleh bersekutu dengan pihak manapun. Jadi mereka boleh memilih di antara kedua kafilah ini, di antara kedua kelompok ini. Mereka boleh bersekutu dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka juga boleh bersekutu dengan kaum kafir Quraisy.